Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Fauzi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ada janji ya seperti yang sudah kita jadwalkan bahwa saya nanti akan melakukan observasi Iya. di kelas Pak Fauzi mengajar. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke kelas nanti, saya ingin tahu materi apa yang akan Pak Fauzi sampaikan di kelas nanti. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan jam atau waktu. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Kalau boleh saya tahu. Oh, tujuan pembelajarannya antara lain yang pertama adalah memberikan pembelajaran kepada anak bagaimana cara menghitung penjumlahan waktu dan pengurangan waktu dengan tepat. Media yang digunakan Media ada. Ya, saya beri nama mesin waktu. Media pembelajarannya. Apakah itu dari inisiatif Pak Fauzi sendiri atau sudah media yang sudah lama ada? Alhamdulillah masih baru. Masih baru. Berarti fresh ya? Masih fresh. Berarti ini uji coba. Uji coba. Makanya saya membutuhkan ibu untuk mengobservasinya. Pada bagian kalau boleh nanti saya fokus pada observasi pada bagian mana? Yang saya butuhkan yaitu efektivitas media yang saya gunakan dan tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Itu yang paling penting. Tujuan pembelajarannya sudah jelas ya? Ya. Kemudian RPP yang digunakan sudah ada Pak Fauzi? Sudah ada. Sudah lengkap? Sudah lengkap. Saya harap nanti pada saat jenengan ngajar, insya Allah bisa berjalan lancar. Strategi apa yang Pak Fauzi laksanakan pada nanti pembelajaran di kelas? Ya, untuk strategi yang akan saya sampaikan atau yang saya lakukan, yang pertama pasti saya menanyakan terlebih dahulu kepada siswa tersebut apakah sudah mengerti tentang penjumlahan dan pengurangan waktu. Nah, dari situ saya akan melihat bagaimana saya akan mengajarkan kepada siswa dengan tepat dan baik. Oke. Ada evaluasi juga? Evaluasi ada. Nah, berarti mulai dari awal pembelajaran sampai akhir sudah disiapkan oleh Pak Fauzi. Sudah siap. Alhamdulillah. Semoga nanti saat observasi tidak ada halangan. Kalau begitu Pak Fauzi bisa menuju ke kelas bersama saya. Nanti saya ada di belakang untuk mengobservasi Pak Fauzi mengajar. Siap. Boleh kan ya? Monggo. Monggo Pak. Selamat datang. Arahkan pandangan ke depan.
setelah kita lakukan ini, sekarang kita menyanyi ya. Nyanyi sing senang apa ya? Jam atau waktu. Bagaimana itu menjumlahnya? Bagaimana mengurangi? Yaitu dengan tambahan sebuah media pembelajaran bernama mesin. Kan dua, satu, dua, terus 15 menit. Mana yang bergerak? Yang jarum panjangnya bergerak berapa di 15 menit? Hari ini kita sudah ada janji untuk melaksanakan pasca observasi. Kemarin sudah melaksanakan pra dan saya sudah melihat Pak Fauzi mengajar di kelas dalam kegiatan supervisi akademik. Nah, alhamdulillah sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik kemarin. Namun ada beberapa hal yang memang harus saya sampaikan, yaitu berdasarkan data selama saya mengadakan observasi di kelas. Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Fauzi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin. Setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin, sebenarnya sangat senang ya. Tapi dapat masukan yang dari Butiasnya sebagai coach itu bisa sangat membantu karena ternyata memang hasilnya itu kurang memuaskan. Ya, kurang memuaskan dari segi yang pasti dilihat dari hasil pembelajaran siswanya ya. Dari pembelajaran siswanya dapat ilmu dari Butiasnya, oh ternyata itu ternyata media dan evaluasinya yang kurang maksimal. Tujuan awal dari kita melaksanakan supervisi pada saat pembelajaran di kelas kemarin adalah fokus pada kompetensi pedagogik. Nah, boleh Bapak sampaikan alasan awal mengapa kita perlu mengadakan supervisi pada kompetensi tersebut, bisa diulangi Bapak yang kemarin Pak Fauzi sudah sampaikan. Kemarin pembelajarannya itu untuk meningkatkan diferensiasi siswa tersebut. Ya nanti kita penyampaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Terima kasih Pak Fauzi.
setelah saya melakukan observasi, saya tidak ingin menyalahkan ya, atau menjudge pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, tapi saya hanya ingin mengklarifikasi refleksi pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi, dan nantinya kita bisa tumbuh bersama Bapak meningkatkan pembelajaran di sekolah kita. Oke, mohon izin Pak ya, saya ingin menyampaikan hasil catatan saya selama observasi. Yang pertama, hasil observasi adalah proses pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan RPP yang sudah disusun. Seluruh siswa mengikuti pembelajaran yang sudah dirancang Pak Fauzi dengan baik, kemudian sudah aktif bertanya jawab dengan siswa, kemudian Pak Fauzi juga sudah mampu memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya dan membuat media pembelajaran yang menarik. Ya, kemarin membuat mesin waktu gitu. Nah, ini Pak, apakah tujuan pembelajaran yang Pak Fauzi sudah sampaikan di awal tadi itu sudah terpenuhi semua dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas? Untuk tujuan pembelajarannya sebenarnya sudah terpenuhi tapi belum maksimal, yaitu yang pertama dari medianya kurang maksimal, yaitu anak belum bisa mempraktekannya dengan bukan sempurna. Kita kalau bilang sempurna itu tidak ada yang sempurna, tetapi lebih ke siswanya itu kurang paham dengan cara kita mempraktekannya melalui media pembelajaran tersebut. Makanya kita harus memaksimalkan apa sekiranya siswa itu tadi bisa mempraktekannya dengan mudah dan bisa diterima oleh siswa yang lain. Itu dari segi medianya. Sedangkan dari segi evaluasinya, yaitu kita mengacu pada hasil pembelajaran kurang memenuhi di dalam KKN kita, kurang memenuhi siswa yang berhasil itu kurang, persentasenya masih kurang, yaitu dari segi evaluasinya. Evaluasi yang kita sampaikan atau kita pakai memang kita pakai sama, jadi antara siswa A, siswa B, siswa C pasti ada perbedaan. Siswa cara menangkapnya itu pembelajarannya bagaimana, pasti siswa berbeda-beda. Kesalahan dari kita, kekurangan dari kita, yaitu kita memakai evaluasi dalam model yang sama. Itu kekurangan kita. Seharusnya kita memakai evaluasi yang menyesuaikan atau berdiferensiasi dengan siswa tersebut. Berarti yang sudah yang Pak Fauzi sampaikan kepada saya tadi ada dua ya. Yang pertama itu media pembelajarannya kurang maksimal, dan yang kedua itu berarti evaluasinya belum berdiferensiasi. Iya, betul. Ya, tapi prosesnya tadi sudah saya lihat sudah berdiferensiasi Pak. Berarti menurut Pak Fauzi dari jawaban tersebut, berarti Pak Fauzi ini area mana yang masih perlu dikembangkan sama Bapak? Area ya itu ke areanya di media itu tadi ya, Keterampilan membuat media, keterampilan membuat media dari saya sendiri dan untuk siswanya untuk mengoptimalkan cara penggunaan media tersebut. Bagaimana kita membuat media itu sesimpel mungkin untuk siswa tersebut bisa menggunakannya. Dan yang kedua dari evaluasinya tadi kita harus melihat dulu, karena pertama kita memakai evaluasi seperti tadi kita samakan, ternyata oh gini dapatnya seperti ini, berarti kita harus ada pelajaran bahwa siswa tersebut tidak bisa disamakan dengan siswa yang lain. Kita harus membuat evaluasi yang berdiferensiasi yang sama tingkatannya dengan kemampuan siswa tersebut. Oke, berarti keterampilan untuk membuat evaluasi. Ya. Oke. Nah, menurut Pak Fauzi sendiri, jika Pak Fauzi harus menilai diri sendiri, berapa nilai dari level 1 sampai 10 pada area kedua area tadi, untuk Pak Fauzi sendiri bisa disampaikan? Kalau media pembelajaran, kalau saya sendiri ya Bu ya, untuk media pembelajaran itu level 1, kalau nilainya tentang 1 sampai 10 sekitar 7 Bu. Ya, karena kekurangan di medianya itu hanya sedikit, ya hanya sedikit, tapi yang dievaluasinya kalau tentangnya itu sekitar 5 gitu. Karena yaitu kurang berdiferensiasi, makanya hasil belajarnya itu sangat rendah. Kalau sekarang sudah tahu berapa nilai yang dimiliki Pak Fauzi, rencana Pak Fauzi ke depan untuk mengembangkan kedua area ini bagaimana? Untuk mengembangkan area ini yang pasti adalah saya harus berkolaborasi dengan
teman sejawat nih, dengan sejawat atau dengan media sebagai guru saya, bagaimana sekiranya media ini itu bisa maksimal dengan siswa. Ya, sedangkan untuk evaluasinya saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat sesama kelas 3. Ya, sesama tingkatan saya. Mas, ini Pak, Bu, ini soal seperti ini digunakan untuk siswa seperti ini apa cocok? Apakah harus diturunkan atau harus ditingkatkan kesulitannya? Kalau sudah ada rencana ke depan, sudah ada bayangan, berarti harapannya Pak Fauzi nanti saat Pak Fauzi melaksanakan kegiatan rencana tersebut, harapan untuk kenaikan dari nilai itu sendiri dari 7 tadi, harapannya Pak Fauzi? Harapan saya 10. Iya. Nilai sempurna. Iya, harapan harus maksimal. Oh, bagus, Iya, bagus, harapan bagus. itu harus maksimal. Oke. Betul. Dua-duanya ya? Iya, harus. Siap, Pak? Siap. Oke. Tadi Pak Fauzi sudah menyampaikan bahwa ada pengembangan. Kenapa Pak Fauzi ingin kedua hal tersebut? Tujuannya apa? Tujuannya yang pasti adalah yang pertama hasil belajar ya. Kita kan pasti acuannya di hasil belajar siswa. Yang kedua adalah keterampilan siswa tersebut. Bagaimana kita untuk menarik perhatian dari siswa. Pasti di rumah seandainya siswa tersebut tidak siap dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan, maka pembelajaran itu tidak akan masuk kepada siswa. Jadi bagaimana kita cara untuk membuat anak itu tertarik? Itu salah satu dengan media. Jangan kita hanya barat dengan buku, dengan soal, tapi kita berinteraksi dengan siswa tersebut melalui dengan media. Apalagi kita kelas rendah, pasti itu sangat penting. Harus konkret ya. Harus nyata. Bagaimana dengan ukuran keberhasilan dari yang dengan sudah bayangkan bahwa itu pasti akan berhasil, apa ukurannya? Ukurannya keberhasilan kalau dari media adalah siswa tersebut bisa mudah untuk mempraktekannya. Terus seandainya kita bertanya kepada siswa yang lain untuk mempraktekannya kembali ke depan, itu bisa. Itu dari segi media. Kalau dari segi evaluasi yang pasti adalah hasil evaluasi kita yang kita pakai itu tadi, yang kita berikan kepada siswa, hasilnya bagaimana, ada peningkatan apakah tidak. Sukses Pak. Ini yang paling penting ini Pak. Dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk menyukseskan program pengembangan diri yang sudah Bapak rencanakan tadi? Untuk dukungan pasti kita tidak bisa jalan sendiri ya Bu. Kalau kita jalan sendiri itu kepecuk-pecuk. Tidak bisa. Pasti ada dukungan dari masyarakat, dari lingkungan kita. Yang pertama, dukungan yang paling penting adalah dari teman kita sendiri yang satu tingkatan. Itu dukungannya bagaimana? Karena apa? Karena kita lebih nyaman atau kan pelajaran kita itu setingkat. Yang kedua pasti dengan kepala sekolah Bu. Ya, kalau kepala sekolahnya tidak mendukung, otomatis prosesnya kita belajar mengajar, kita mengajukan seperti ini, nanti tidak ada timbal baliknya, maksudnya itu tidak ada supportnya, maka tidak akan maksimal. Yang pasti dengan wali murid kita juga butuh dukungannya. Karena kan apabila kita sudah maksimal di sekolah tetapi di rumah mereka tidak maksimal, maka hasilnya juga kurang maksimal. Jadi antara sekolah, teman sejawat, kepala sekolah, wali murid, semuanya itu menjadi satu untuk keberhasilan siswa tersebut. Ya. Bagaimana cara Pak Fauzi untuk mendapatkan dukungan itu? Kalau untuk mendapat dukungan itu, yang pertama kalau untuk sekolah yang pastinya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, bertanya-tanya kekurangannya saya itu apa, bagaimana cara meningkatkannya. Kalau saya kepala sekolah, kita berinteraksi dengan kepala sekolah, bertanya-tanya, Bu, saya mau mengajukan seperti ini, apakah diperbolehkan? Kalau untuk yang wali murid, kita bisa pada waktu mungkin rapotan atau entah apa, ada rapat apa, kita memanggil wali murid tersebut. Berarti intinya adalah komunikasi dengan semua lingkungan. iya, semua lingkungannya sekolah ada dan di lingkungan rumah.
Iya, alhamdulillah Pak ya. Rencana yang sudah Bapak susun itu sangat baik dan semoga bisa terlaksana. Kalau boleh saya tahu Pak Fauzi, kapan rencana tersebut akan dimulai? Secepatnya, setelah kita berkolaborasi dengan teman sahabat dan kita dengan mendapatkan wali murid, secepatnya kita akan melakukan program. Semoga yang sudah direncanakan Pak Fauzi bisa berjalan lancar. Saya doakan dari sini semoga sukses, terus Ya. semangat Pak Lil, dan tetap komitmen pada komitmen kita, yaitu tujuannya tadi adalah mencerdaskan, membahagiakan anak-anak. Terima kasih Pak Fauzi Sama-sama. atas waktunya. Jangan bosan-bosan saya untuk melakukan Siap, Bu. observasi di kelasnya. Bapak bisa jadi ini motivasi buat saya. Saya juga terima kasih karena sudah diberi ilmu. Oke. Keperluan Pak Oke. Fauzi. Alhamdulillah, keterampilan kucing dalam pelaksanaan supervisi akademik antara Bu Tias dan Pak Fauzi sangat luar biasa. Terima kasih. Aplaus ya untuk Keperluan. beliau berdua ini. Terima kasih Bu Tias, Pak Fauzi Sama-sama, Bu. sudah melaksanakan kegiatan kucing supervisi akademik. Semoga kendala-kendala dan hambatan-hambatan Pak Fauzi dan rencana ke depannya Pak Fauzi bisa terlaksana dengan baik. Lancar ya Pak? Iya. Niatnya dulu ditata, insya Allah anak didik ya actionnya itu luar biasa. Anak didik menjadi senang dengan adanya kegiatan pembelajaran, tidak tadi berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Iya, itu yang kita tunggu Pak Fauzi, karena kita sudah harus berdampak kepada murid, sekarang semuanya harus berdampak kepada murid. Itu terima kasih sekali lagi, Sama-sama. terus belajar, terus berbagi ya untuk anak didik kita. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, sama.